Bismillahirrahmanirrahim. Yukharribul Ka'bata dzuswaiqatain. Ka'bah akan dihancurkan oleh dzuswaiqatain, yang memiliki dua betis yang tipis. Dari mana? Minal Habasyah, dari Ethiopia. Bagaimana sifat orang Habasyah ini dan bagaimana Ka'bah dirusak? Ibnu Abbas menerangkan, Nabi SAW bersabda, "Ka'anni bihi aswad afhaj." Seolah-olah orang itu di hadapanku, kata Nabi SAW. Saking terangnya, bagaimana dia? Aswad, orang Ethiopia, ya hitam. Afhaj, afhaj kakinya O. Kakinya apa? O, tidak lurus. Yaqlauha hajara hajara. Bagaimana caranya menghancurkan Ka'bah itu? Batunya dicongkel satu demi satu. Kita melihat bagaimana orang-orang Quraisy, mereka berhari-hari baru berani untuk merusak, untuk memperbaiki. Bahkan Allah datangkan ular. Nah, mereka, dia ini satu orang saja, satu orang, batunya dicongkel satu-satu. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yukharribul Ka'bata dzuswaiqatain minal Habasyah. Yang akan menghancurkan Ka'bah ini dzuswaiqatain, seorang laki-laki yang memiliki betis tipis dari Ethiopia. Wa yaslubuha hilyataha. Di samping dia menghancurkan Ka'bah, kita bisa melihat sekarang dari foto-foto yang ada, yang beredar, dalam Ka'bah itu banyak emas yang dihadiahkan oleh raja-raja, baik berupa kendi, ya, berbagai macam bentuk barang-barang berharga. Nah, di samping dirusak Ka'bah ini, harta karun yang ada di dalamnya juga diambil. Tidak cukup sampai sana, wa yujarriduha min kiswatiha. Kelambunya yang ada sekarang dilepas. Walakani anzuru ilaihi usayli'a ufaydi'. Nabi mengatakan, seolah-olah orang itu ada di hadapanku. Bagaimana dia? Usayla, botak. Botak. Ufaydi' zaygun bainal qadam wa 'azmis saq. Kakinya bengkok. Antara mana? Antara betis dengan telapak kaki. Inilah kakinya O. Ya, dia tidak lurus seperti yang ada seperti kita. Kita paling bengkok sedikit saja. Kalau dia O. Yadribu 'alaiha bimishatihi. Ka'bah itu dihancurkan pakai sekopnya, ya, wa mi'walhi, pakai linggisnya. Bayangkan ketika Abrahah beserta pasukannya belum masuk Mekah aja sudah apa? Hancur. Tapi dia ini memang fitnah,
akhir zaman, sehingga ya Ka'bah pun dihancurkan. Bukan sekedar mau masuk, tetapi Ka'bah yang ada dihancurkan. Dan itu adalah tanda kiamat. Apa kata al-musannif rahimahullah? Hadza wallahu a'lam. Peristiwa ini wallahu a'lam terjadinya kapan? Ba'da khuruj Ya'juj wa Ma'juj. Setelah keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Dan Ya'juj wa Ma'juj setelah Dajjal. Habis Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam, muncullah Ya'juj wa Ma'juj. Berdasarkan hadis Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahujjannal baitu wa li'tamaranna. Nabi Isa alaihi salatu wassalam dan juga kaum muslimin ya, setelah keluarnya Ya'juj wa Ma'juj akan umrah, akan haji, dan dia akan berihlal, bertalbiyah. Karena Nabi Isa alaihissalatu wassalam diberikan oleh Allah Azza wa Jalla waktu 7 tahun sejak diturunkan di timur kota Damaskus di Menara Putih. Dia akan memimpin kaum muslimin bersama imam kaum muslimin Itul Mahdi pada saat itu selama 7 tahun. Nah, inilah dia peristiwa para hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla, jatuh bangunnya Ka'bah. Bahkan kita mengetahui di zamannya Abdullah bin Zubair terjadi apa? Kebakaran Ka'bah. Maka di akhir zaman Allah tidak akan jaga Ka'bah itu. Karena itu sudah ketetapan Allah Azza wa Jalla, tanda kiamat. Adapun sekarang Allah akan jaga terus, dilindungi terus. Sebagaimana kalimat kakeknya Nabi alaihissalatu wassalam, siapa? Abdul Muttalib, innani ana rabbul ibil, unta yang kuambil aku yang punya, wa inna lil baiti rabban sayahmihi, adapun Ka'bah itu dia punya Rabb yang akan melindunginya dan menjaganya. Tapi di akhir zaman sudah tidak lagi. Tayyib, tafadhal, du'aul Khalil. Du'aul Khalil wa qaluhu ta'ala hikayatan li du'a Ibrahim wa Ismail alaihima assalam. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala ibn Jarir yani bidzalika waj'alna mustaslimaini li amrik khadi'aini li ta'atika wa la nusyriku ma'aka fi ta'ati ahadan siwaka wa la fil ibadati ghairak. Wa qala Ikrimah Rabbana waj'alna muslimaini laka. Qala Allah qad fa'altu wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Qala Allah qad fa'altu. Wa hadha ad-du'a'u min Ibrahim wa Ismail alaihima assalam, kama akhbarana Allah ta'ala an ibadihi al-muttaqin al-mu'minin fi qawlihi والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وهذا القدر مرغوب فيه شرعا، فإن من تمام محبة عبادة الله تعالى أن يحب أن يكون من صلبه من يعبد الله وحده لا شريك له. ولهذا لما قال الله تعالى لإبراهيم عليه السلام إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أهد الظالمين. وهو قوله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام.
وقد ثبت في الصحيح المسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. قال رحمه الله تعالى Du'aul Khalil, doa kekasih Allah Azza wa Jalla Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Itu ayat yang ke-128. Rabbana waj'alna muslimaini laka. Ya, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Ya Rabb kami, kata Allah Azza wa Jalla, Rabbana waj'alna muslimain, jadikanlah kami orang yang berserah, dua orang, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan putranya Ismail. Muslimatan lak, berserah kepadamu. Ya, muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Rabbana waj'alna muslimaini laka, jadikan kami berdua berserah kepadamu. Wa min dzurriyyatina, keturunan-keturunan kami juga ummatan muslimah, umat yang berserah kepadamu. Wa arina manasikana, dan perlihatkan bagi kami manasik-manasik kami, ibadah-ibadah kami. Ya. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, dan terimalah taubat kami. Jadikanlah kami bertaubat, sesungguhnya Engkau Maha Tawwab, penerima taubat, Rahim, lagi Maha Penyayang. Doa ini para hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla, maksudnya adalah waj'alna muslimain, ay mustaslimain, tunduk, patuh. Dan itulah asal dari kata Islam. Al-istislamu lillah bitauhid, berserah kepada Allah Azza wa Jalla dengan tauhid. Khadi'ain li ta'atik, itulah nama Islam, patuh kepada perintah Allah dengan taat. Wala nusyriku ma'ak fi ta'ah, dan tidak berbuat syirik, karena itu konsekuensi dari Islam, tuntutan dari Islam. Wala fil ibadah, urusan taat enggak ada yang berhak ditaati kecuali Dia. Urusan ibadah tidak ada yang diibadahi kecuali Dia. Maka ini doa Nabi Ibrahim yang luar biasa para jamaah. Dia berdoa kepada Allah supaya tetap bertauhid. Lalu Ikrimah Maula Ibnu Abbas menafsirkan ayat Rabbana waj'alna muslimaini lak, ya Allah jadikanlah kami berdua, Ibrahim dan Ismail, berserah kepadamu. Qala Allah qad fa'altu, Allah Azza wa Jalla mengatakan aku sudah laksanakan, aku jadikan kalian berdua berserah diri kepadaku. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, dan keturunan kami juga keturunan yaitu umat yang berserah kepadamu ya Allah. Qala Allah qad fa'altu, aku juga laksanakan. Nah, doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ini sebagaimana diberitakan adalah an ibadihil muttaqin. Nah, yang kena doa ini yang bertakwa. Yang kena dengan doa ini dari keturunan Nabi Ibrahim yang bertakwa. Berarti yang tidak bertakwa enggak kena. Kenapa benda ini jerak-jerak? Enggak berhenti-berhenti. Ya. Sebagaimana dijelaskan dalam suratul Furqan ayat 73, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, mereka berdoa kepada Allah, hab lana, karuniai kami dari istri-istri kami, keturunan-keturunan kami, qurrata ayun, penyejuk mata. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami imam. Apa kata Ibnu Katsir? Yuqtada bihi,
dijadikan contoh. Wa hadzal qadru marghubun fihi syar'a. Sampai sini ayat ini dituntut, dianjurkan oleh syariat. Kita beriman, keturunan kita juga beriman, kemudian orang-orang yang bertakwa. Fa inna min tamami mahabbati ibadillahi ta'ala, di antara kesempurnaan kecintaan hamba-hamba Allah, di antara kesempurnaan kecintaan ibadatullah, beribadah kepada Allah, an yuhibba ayyakuna min sulbih, kita juga ingin keturunan kita pun menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi istilahnya apa? Jadi bukan orang tua saja yang masuk surga, tetapi anaknya juga masuk surga, cucu-cucunya juga masuk surga. Oleh karena itu Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, inni ja'iluka linnasi imama. Hai Ibrahim, aku jadikan engkau sebagai imam, panutan, contoh. Kemudian juga firman Allah, qala wa min dzurriyyati. Ya Allah, bagaimana keturunanku juga, jangan aku saja. Ini kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada ibadah kepada Allah para jamaah. Jadi dia tidak cukup hanya dia saja yang beribadah kepada Allah, tetapi maunya juga anak keturunannya. Sehingga Nabi Ibrahim pun mendoakan keturunannya, qala wa min dzurriyyati. Ya Allah, bagaimana keturunanku juga yang kena? Qala la yanalu ahdi dzalimin. Allah mengatakan yang zalim enggak dapat. Yang zalim tidak dapat. Dan inilah dia doa Nabi Ibrahim yang dijawab oleh Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku beserta keturunanku dari menyembah berhala. Maka itulah dia para anbiya alaihimussalatu wassalam. Dia sayang kepada dirinya, sayang juga kepada umatnya, kaumnya, sayang juga kepada keturunannya. Ini telah disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, yang kita ketahui, idza mata ibnu Adam yanqata anhu amaluhu illa min thalath. Kalau anak kadang meninggal dunia, terputuslah seluruh amalnya. Artinya tidak ada pahala yang baru masuk kepada dia kecuali dari 3 hal. Shadaqatin jariyah, sedekah yang pahalanya mengalir terus. Maka di sini ada wakaf masjid, ada wakaf sekolah, ada wakaf sumur, ada air, ada mushaf, ada mushaf, ada rumah Ibnu Sabil dan yang lainnya. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Karena ingat, ada juga ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana kata Muawiyah ibn Qurrah, dia mendengar gurunya sahabat Abu Darda berdoa. Apa kata Abu Darda? Dibawakan dalam Kitabul Iman oleh Ibnu Abi Syaibah. Allahumma inni as'aluka imanan daimah. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang terus, iman yang terus menerus, iman yang terus menerus. Wa ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Wa hadiyan qayyima, petunjuk yang lurus. Apa kata Muawiyah, murid Ibnu Abu Darda? Wa inna lanara, sungguh kita melihat, anna minal iman laisa bidaim, iman itu enggak tetap, bisa turun, bisa naik. Wal il laisa binafi, ada ilmu juga tidak bermanfaat. Wa minal hadi laisa biqayyim, ada juga petunjuk sesat. Nah, di sini yang akan mengalir terus pahalanya itu apa? Ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang
bermanfaat. Yang ketiga, awaladin salihin yad'u lahu, anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Asyahid yang menjadi bukti dalam hadis ini adalah anak yang saleh mendoakan kedua orang tuanya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam benar-benar dia itu qudwah wa imam, ya, contoh dan imam, bukan saja memikirkan diri sendiri tetapi juga memikirkan keturunannya. Saya kira demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla, semoga bermanfaat. Dan insyaallah berikutnya tafsirul manasik, apa yang dimaksud dengan manasik. Wallahu taala ala wa alam, walhamdulillahi rabbil alamin. Abu Sayyaf. Ya, kenapa firman Allah itu? Nah, ini Allah firman kali wahai nikah. Ah. La ilaha illallah. Masjid dibangun. Disolahkan. Hmm. Pertanyaannya nih kan, yang jeding-jedingnya dikotori. Aduh, wah ini ketua nang ini. Lagu pilih lah bersin jeding ruan ini. La ilaha illallah. Ini narak modal luar aja lo ini. Modal bengan doang tulak ini. Pertama sudah kita sebutkan bahwasanya Nabi perintah antu tayyibal masjid wa antu nadzab. Masjid itu dikasih minyak wangi, jangan dikasih asap tembakau. Ya. Kemudian masjid itu dibersihkan, jangan dikotori. Ini terus kita ingatkan para jamaah, masjidnya bagus iya, tapi WC-nya kotor. Ya jangan. Jadi jangan sudah tempat kotor lagi dibuat kotor secara hissi, nampak kotor. Maka lihat masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi, itu rumahnya jin wasyayatin. Jin setan itu senang yang kotor-kotor. Nah sekarang dibersihkan. Jangan sudah bau pesing ditambah lagi merokok di sana. Ini perlu dijaga Bu Sayyaf. Jadi jadi merbot. KP tahu azan doang, tapi perlu juga dibersihkan apa ya, WC-nya, tempat wudhunya, ya, belikan dia pembersih, berikan dia pewangi. Karena kalau orang bagus atau kalau dilihat bagus oleh orang-orang WC-nya, senang orang datang ke masjid juga. Ya, meskipun dulu asalnya di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nggak ada WC-nya di masjid. Tapi sekarang hajah, kebutuhan. Ya, dulu orang di zaman Nabi alaihissalatu wassalam kalau mau mandi, mau qada hajat, dia pergi ke Baqi. Ya, dia pergi ke mana? Baqi. Alhamdulillah sekarang dibuatkan di luar dengan serba mewah, serba wangi. Ya, licin, setiap menit dipel. Nah, kita ini jangan sampai kotor. Dan itu bentuk dari kita ta'zim, mengagungkan dan memuliakan masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk di dalamnya adalah WC-nya. EP Abu Sayyaf lamun narak mumpuk lampin pi ba'din ya. Ha? Suruh nembersinna. Jelas? Kan ndak malik ketuanang cuma malik. Lamun bareh balik ketuanang sembalun kan susah itu. Nah, lanjut dulu Kak. Rabbana waj'alna Sulaiman kan. La ilaha illallah. Karena Sulaiman jawab apa Bu? Rabbana waj'alna muslimaini laka. Terus nek ke Rabbana waj'alna Sulaiman ini. Nah terus Semua anak Adam. Lalu dia semua anak Adam ini dia menukar. Dia nama baru itu.
Baik. Jadi dia mau pertanyakan begini. Nabi Ibrahim mendoakan keturunannya menjadi orang-orang yang bertauhid dan taat. Tapi nyatanya ya banyak juga yang tidak taat. Nah, apakah doanya tidak mustajab? Jawabannya, doanya Nabi mustajab, tetapi ingat bukan semuanya. Karena sudah kita jelaskan tadi, ini dengar rune si aburuan ini. Jadi Nabi SAW atau Allah Azza wa Jalla terangkan tadi berdasarkan penjelasan ayat sebelumnya, qala wa min dzurriyyati, ya Allah, bukan saja aku tetapi juga keturunanku. Apa jawaban Allah Azza wa Jalla? Qala la yanalu ahdi dzalimin. Yang zalim enggak dapat. Ya, yang zalim tidak dapat bagian. Dan manusia ada yang taat, ada yang maksiat. Ada yang adil, ada juga yang zalim. Allahul musta'an. Pesahab. Ndara. Ara. Kendaitan hadis tu nengkang ana. Sugul ida sambantek nengkang ko tini kuno kendaitan dua kelam. Ini kajat. Syai' aywa. Baik. Jadi Nabi SAW salat wajib. Begitu dia salat, ternyata salat Nabi SAW kurang. Satu riwayat ada salat lebih asar 5 rakaat. Satu riwayat zuhur 2 rakaat, satu riwayat asar 2 rakaat. Selesai salat, Nabi ditanya, ya Rasulullah, ahadatha syai'un fis shalah? Ada perubahan enggak dalam salat? Kenapa? Kok salat 5? Wa madzak, apa itu? Engkau salat 5 ya Rasulullah. Maka Nabi langsung takbir untuk sujud sahwi 2 kali, kemudian salam kembali. Hadis yang lain, Nabi SAW begitu ditanya, ya Rasulullah, apakah ada terjadi sesuatu dalam sholat? Enggak ada. Engkau sholat 2 rakaat. Maka Nabi SAW takbir menambah 2 rakaat lagi sampai salam. Selesai salam baru Nabi SAW takbir untuk sujud sahwi 2 kali, kemudian salam kembali. Iya kenana hadis ini? Jelas ke? 2 kalam da pikiran ruan ini. Alhamdulillah. Umpama tiang nyebok, masbuk kenana nyebok, you know? Ya, jadi nyebok itu artinya masbuk. Baik, pesahab nyebok katanya 2 rakaat. Tapi tidak tahu pikirannya ke sawah kemana, tiba-tiba imam salam, ikut dia salam. Pulang, pergi ke sawah terus katanya. Suwe kan pada ingat ya. Ya, sempat kerja di sawah katanya. Baru ingat ternyata dia itu 2. Ya, harus ngulang apa sahab. Harus ngulang. Tapi kalau sekedar seperti kisah Dzul Yadain Al-Khirbaq, selesai sholat, dalam satu riwayat Nabi masuk ke kamar. Yang disebutkan tadi, Nabi masuk ke kamar. Sahabat mengatakan, ini sholat kita di korting, tidak lagi 4, jadi 2. Nabi SAW tanya sahabat Abu Bakar, Umar, betul katanya itu? Betul ya Rasulullah. Nah, kalau seperti ini nggak apa-apa, lanjut. Meskipun terjadi dia Allah. Lalu nih pesahab, nih teman ngitung lekak nah. Jalan kan sampai sawah. Nih teman mau begawian, jaraknya terlalu jauh, diulangi saja sholatnya pesahab. Lagu ulangin dah pendeman atau kira-kira enak terjadi.
No, potong entah. Kira-kira katanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pertanyaan di sini, apakah zaman Ya'juj wa Ma'juj Ka'bah sudah hancur? Kita katakan belum. Karena setelah Ya'juj wa Ma'juj, Nabi Isa haji dulu. Kalau haji berarti ada Ka'bah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Haji Sapuan. Lendang bage. No, ini minta bage, ini pun kopi tanah luwe bage lah. Mana bohor atau bohor? Insyaallah jariyah. Allah ta'ala ala wa alam. Bohor apa dah kata anang? Soal karang mendak ni masalah jampi ni ida luwe jampi dah. Khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min ad-dha'if. Wa fi kullin khair. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz wa la taqul lahu fa inna lahu taftahu abwab asy-syaitan. Pertanyaannya, apa dah kata anak? Maksudnya hadis ini menerangkan bahwasanya orang beriman harus kuat para jamaah. Orang beriman yang kuat, al-mu'minul qawi, itu lebih baik wa ahab, dan lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla daripada atau dari orang-orang beriman yang meskipun semuanya baik. Tidak ada yang tidak baik orang beriman, semuanya baik. Yang lemah dia beriman, baiknya adalah beriman, apalagi dia kuat. Nah, diantaranya apa? Jaga kesehatan badan. Jaga kesehatan badan, karena kita harus kuat. Ihris ala ma yanfa'uk. Ihris, berusahalah mengambil dan melaksanakan apa yang bermanfaat. Wala ta'jaz, jangan merasa lemah, jangan malas. Tetapi ingat, jangan cukupkan diri dengan usaha saja. Wasta'in billah, minta bantuan kepada Allah, dan jangan mengatakan andai kata terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi, ya, tapi yang belum terjadi berandai-andai tidak ada masalah. Kalau terjadi kemungkinan begini, tidak ada masalah kalau itu. Tapi yang tak boleh ini andai kata yang sudah berlalu. Ndak kungene, ndik nengene. Ya, kalau bahasa kita kadi, akhirnya kado rugi. Ya, karena itu Allah membuka pintu syaitan. Allah ta'ala ala wa alam. Baik, apa amalan yang harus kita amalkan dikala iman sedang surut? Amalan yang baik untuk tajdidul iman, memperbaharui adalah thalabul ilm, menuntut ilmu. Karena dia akan memompa kita untuk semangat. Itu sebabnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, fala tufariqu majalisa al-ulama, jangan tinggalkan majelisnya orang-orang berilmu. Apakah Nabi Isa meninggal dunia? Iya, Nabi Isa meninggal dunia nanti di akhir zaman dan akan disolati oleh orang-orang beriman. Saya kira demikian. Wallahu ta'ala ala wa ala walhamdulillahi rabbil alamin. Iqra ba'dah.